Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya jika keantikan atau keistimewaan itu lahir daripada nabi-nabi Allah, maka sesungguhnya itulah yang dinamakan mukjizat. Dan jika keantikan atau keistimewaan, keajaiban datangnya dari para wali-wali Allah, dan sesungguhnya itu adalah merupakan yang dinamakan adalah karomah. Dan jika keantikan serta keistimewaan ataupun keajaiban yang datangnya dari orang-orang yang beriman, akan tetapi orang itu biasa-biasa saja, akan tetapi tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sempurna, maka itulah yang dinamakan maunah. Dan sesungguhnya semuanya itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya di antara semuanya itu tidaklah patut disombongkan, wahai saudaraku, karena sesungguhnya semuanya di antara itu adalah sebuah hasil dari keistimewaan serta ketakwaan manusia itu sendiri kepada Tuhannya, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu berusaha berbuat yang baik dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Jika sesungguhnya ada seorang manusia yang bertingkah sombong, wahai saudaraku, maka sesungguhnya itu adalah ciri-ciri manusia yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah pelajaran besar buat kita semua untuk mengetahui serta menguak apa yang sesungguhnya disebut mukjizat, karomah serta maunah, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya mukjizat, karomah serta maunah itu adalah semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari latar belakang dengan cara meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengabulkannya. Dan ada juga yang semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hadiah untuk orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Banyak contoh-contoh di antara semua manusia yang ada di muka bumi, wahai saudaraku, dari golongan para nabi-nabi Allah, dari golongan para wali-wali Allah,
dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Banyak mukjizat, banyak karomah serta banyak maunah yang datang serta dihadirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bertakwa atas dasar doanya mereka, wahai saudaraku. Atas dasar permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah mengabulkan orang-orang yang meminta, dan Allah memberikan kepada orang-orang yang meminta kepadanya, wahai saudaraku. Banyak perjalanan-perjalanan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, yaitu keberkahan serta kemuliaan dunia serta akhirat. Dan banyak juga para wali-wali Allah yang munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keberkahan dunia dan akhirat, wahai saudaraku. Maka disitulah Allah mengabulkan permohonan permintaan di antara semuanya, wahai saudaraku. Maka kita harus memahami tentang makna, tentang mukjizat, karomah serta maunah, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya di antara semuanya itu adalah ada dua faktor. Yang pertama adalah sebuah mutlak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta. Yang kedua yaitu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar memohonnya seorang manusia kepada Tuhannya, wahai saudaraku. Balik Lud. Oh biasa be. Ya mau ya siap disemprot yo. Oh lo baju kutan eta. Oke disemprot eta ge. Oh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, maka dari itu marilah kita sama-sama belajar tentang semua ini agar diri kita semuanya tidak salah jalan, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya tentang kebatinan itu ada, wahai saudaraku. Bukan tidak ada, akan tetapi ada. Mukjizat itu ada, karomah itu ada, maunah itu ada, wahai saudaraku. Dan janganlah sekali-kali kita memungkirinya, wahai saudaraku. Dan jika kita memungkirinya dan tidak mengakuinya, tidak mempercayai semua itu, bahwa sesungguhnya adalah kita sebuah ciri tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Disinilah kita harus pandai membedakan mana sesungguhnya yang hak dan mana sesungguhnya yang batil, wahai saudaraku. Mana yang sesungguhnya dohiriyah, yang mana sesungguhnya yang batiniyah, wahai saudaraku. Dan semua ini adalah sebuah realita atau kenyataan kehidupan umat manusia di muka bumi, wahai saudaraku. Sebagai contoh mukjizat, yaitu sebuah perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Dia bertemu dengan cahaya, dan cahaya itu adalah berkata, wahai Musa, bahwa ini adalah aku Tuhanmu. Maka datanglah ke sini dan hampirilah aku. Maka sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salam yang pada akhirnya dia mendekati suara tadi, akan tetapi tidak ada apa-apa, hanya sebuah suara. Hai Musa, apa yang kau bawa? Ini adalah tongkat, ya Allah. Dan Allah berkata, lemparkanlah tongkat itu Musa. Maka dilemparkanlah tongkat itu oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dan berubahlah ia, yaitu menjadi sebuah sosok ular yang sangat besar, wahai saudaraku.
Dan janganlah dirimu takut kepadanya Musa. Dan yang pada akhirnya tongkat itu berubah kembali menjadi, yaitu sebuah tongkat yang seperti semula, wahai saudaraku. Dan selipkanlah tengah tanganmu ke dalam bajumu Musa. Maka diselipkanlah tangannya Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu ke dalam bajunya. Maka dikeluarkanlah tangannya kembali, maka bersinar dan bercahaya. Itu adalah sebuah mukjizat yang tanpa diminta oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Seperti itulah mukjizat-mukjizat, wahai saudaraku. Begitupun karomah-karomah pun seperti itu, wahai saudaraku. Begitupun maunah-maunah pun seperti itu. Dan ada pula yang dengan cara datangnya mukjizat, datangnya maunah, serta datangnya karomah itu adalah sebuah hasil dari doa manusia itu sendiri, dengan tata cara berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salam, di mana dia adalah seorang nabi yang sampai tua renta dia tidak mempunyai anak, yang pada akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan seorang anak. Maka yang pada akhirnya Nabi Allah Zakaria dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pada akhirnya Allah pun mengabulkan doanya, wahai saudaraku. Itu sama adalah sebuah mukjizat. Seperti itulah, wahai saudaraku. Maka terlahirlah di dalam segi kehidupan ada yang disebut yaitu karomah, sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga adalah sebuah maknanya upah dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar memohonnya seorang hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkannya, wahai saudaraku. Akan tetapi di antara semuanya tentang mukjizat serta karomah serta maunah, sekalipun di antaranya ada perbedaan, ada yang disebut yaitu sebuah hadiah, ada yang disebut sebuah upah, akan tetapi sama-sama semuanya adalah tergolong satu, yaitu mukjizat karomah maunah yang sesungguhnya tidak patut disombongkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Karena semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, maka di dalam hal ini yaitu kita harus hati-hati tentang mempelajari tentang makna-makna tentang kebatinan, wahai saudaraku. Seperti itu. Bahwa sesungguhnya kedoliman serta kebenaran itu adalah suatu kudrat irodat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Karena sebuah keburukan, sebuah kebatilan itu adalah sebuah cerita serta sebuah perjuangan dari golongan bangsa-bangsa jin dajjal, yaitu iblis yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam,
maka sesungguhnya inilah adalah letak sebuah kedoliman yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Maka usaha-usaha dari golongan bangsa jin dajjal, iblis yang laknatullah, yaitu yang sesat, tujuan mereka adalah menghancurkan umat manusia yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Menghancurkan akidah-akidah manusia yang ada di muka bumi, memporak-porandakan yaitu kesejahteraan umat Nabi Adam alaihi salam, wahai saudaraku. Anak cucu Nabi Adam, wahai saudaraku. Maka disitulah Allah memberikan yaitu keistimewaan, memberikan mukjizat, memberikan karomah, memberikan maunah kepada anak cucunya Nabi Adam adalah untuk suatu bekal, untuk suatu penghadang, untuk suatu pengimbangan atau mengimbangi dari golongan-golongan bangsa jin jahat, jin dajjal, iblis laknatullah yang jahat, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Maka kita harus meyakini bahwa sesungguhnya kebatinan itu ada dan mutlak adanya, dan kita harus mempercayainya, wahai saudaraku. Karena tanpa semua itu, tanpa mukjizat, tanpa karomah, tanpa maunah, maka sesungguhnya dunia ini akan hancur, wahai saudaraku, dan akan hancur terlebih dulu, wahai saudaraku, seperti itu. Maka dengan senjata mukjizat serta karomah serta maunah inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi adalah suatu bekal untuk umat manusia yang beriman, yang bertakwa kepadanya, untuk menghalau serta yaitu menghadang radikalisasi bangsa jin dajjal yang tujuannya menghancurkan akidah umat manusia, wahai saudaraku. Adapun yaitu di antara praktisi-praktisi yang melanggar yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah akhlak mereka pribadi, wahai saudaraku. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada manusia-manusia di muka bumi ini yaitu yang keluar akidah dari agama Islam, maka sesungguhnya itu adalah kesalahan mereka sendiri, wahai saudaraku. Bukan yaitu kesalahan tentang agamanya, wahai saudaraku. Maka di sini kita harus pandai memahami tentang semuanya, wahai saudaraku. Jangan sekali-kali diri kalian merendahkan agama Islam atas dasar ahlak-ahlak manusia umat Islam yang ada di muka bumi yang terkadang radikal, wahai saudaraku. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sangat hebat dari dunia sampai yaumal qiyamah, wahai saudaraku. Dan perlu ingat dan harus kita ingat bahwa sesungguhnya umat Islam yang ada di muka bumi yang keluar akidah dari Islam sehingga mereka menimbulkan radikal, menimbulkan yaitu keonaran bahwa sesungguhnya itu adalah akhlak mereka sendiri, wahai saudaraku, dan sesungguhnya Allah pun tidak meridhoi tentang hal itu, wahai saudaraku. Dan perlu kita ingat, wahai saudaraku, semua manusia yang ada di muka bumi yang bertingkah laku akhlaknya durjana, tukang tipu ataupun tukang apa, akan tetapi semua itu adalah sebuah korban dari bujuk rayunya bangsa jin dajjal, wahai saudaraku. Maka dari itu saya mengharap serta meminta kepada kalian semuanya untuk memahami tentang hal ini, wahai saudaraku. Jika di antara saudara-saudaramu ada yang salah
ada yang keluar akidah dari Islam, akan tetapi jangan memponis 100% wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya mereka-mereka itu adalah menjadi korbannya bangsa Dajjal wahai saudaraku. Akan tetapi perlu kita ingatkan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar wahai saudaraku. Seperti itu wahai saudaraku. Janganlah sekali-kali kita menjatuhkan dirinya. Janganlah sekali-kali kita menghina dirinya wahai saudaraku. Akan tetapi semua yang terjadi kepada dirinya adalah sebuah kesalahannya sendiri, dan semua itu adalah ada bujuk rayu serta radikalisasi bangsa Dajjal wahai saudaraku. Karena bangsa jin Dajjal serta iblis sesungguhnya senjata-senjata mereka adalah, dan bala tentara mereka adalah sebagian manusia-manusia yang kurang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wahai saudaraku. Bahkan bangsa jin Dajjal, bangsa iblis, dia selalu menggoda kepada seluruh manusia-manusia yang berjihad serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka jatuh ke dalam lembah yang hina, yaitu dosa wahai saudaraku. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.